Pelantikan Kepala Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan beberapa bulan lalu masih terlihat pro kontra untuk masyarakat warga Desa Haji Mena, terlebih saat Kepala Desa Suhaimi Abu Bakar menunjuk beberapa kadus dari Dusun 3, 6 dan 7 yang dipilih menurutnya sudah sesuai Permendagri. Saat awak media mengkonfirmasi Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022 kepada salah satu warga yang menginginkan kadus di dusunnya dipilih warga secara langsung dan transparan, kalau menurut saya lebih baik lagi bila dipilih secara voting atau langsung dan transparan daripada dipilih atau ditunjuk langsung oleh Kepala Desa, ujar Juanai di RT 7 Dusun 7 Desa Haji Mena. Nah, di sini Pak kami ingin bertanya, untuk permasalahan penggantian kadus, sampean tahu Pak? Tahu. Jadi menurut sampean sudah diganti Pak? Iya. Untuk penggantiannya sendiri Pak, itu kan ditunjuk secara langsung tanpa koordinasi, benar enggak Pak itu? Iya. Jadi kalau untuk harapan sampean selaku warga Pak ya di sini ya, itu penunjukan secara langsung atau ada pilihan-pilihan lain Pak? Ya ada pilihan lain. Seperti apa Pak? Ya dipilih warga. Dipilih sama warga ataupun di voting gitu ya. Jadi disosialisasi dulu. Disosialisasikan ke masyarakat Ya. gitu ya Pak ya. Jadi biar masyarakat itu tahu dan transparan ya Pak ya. Itu harapan sampean ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Mastofi Rohman selaku anggota BPD Desa Haji Mena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menambahkan, memang benar untuk kadus Dusun 3, 6 dan 7 sudah turun SK dari Pak Lurah dipilih oleh Pak Lurah. Namun di sini saya selaku anggota BPD tidak mengetahui dan mungkin ketua kami juga tidak tahu. Jadi harapan saya selaku anggota BPD fungsi kami tolong difungsikan, ucapnya. Untuk ketua BPD sendiri Pak siapa tadi Pak? Pak Dr. Andes Maskun MH kalau nggak salah. Itu mengetahui nggak Pak untuk pengangkatan kadus ataupun RT ataupun diajak kumpulan dengan kepala desa atau bagaimana? Atau koordinasi dengan kepala desa? Saya sudah sering dan saat kami kumpul di rumah kayu, ya artinya pembahasannya itu menyinggung tentang itu. Sepertinya tidak ada juga. Jadi tidak mengetahui juga. Tidak mengetahui juga. Ini, Pak, ya? Nah, sehingga BPD kesepakatan bersama sekretaris BPD juga, oke nanti kita tentukan waktunya kapan kita bisa ketemu Kades untuk evaluasi ini. Dan harapan Bapak, Pak? Ya harapan bagi kami itu, kami tetap mensupport siapapun yang terpilih. Ya. Tetapi apa sih makna-makna kami selaku anggota BPD dalam desa ini? Apa hanya pelengkap laku? Apa fungsinya memang kami ada? Sedangkan dasar kami pengangkatan adalah dari bupati sebagai penyimbang. Bupati. Ya kan? Iya. Kok tidak ada sekali artinya? Ya maaf ngomong, yang mungkin bila saat itu karena saya ini ya artinya dukungan saat pemilihan, ya namanya saat dukungan. Tetapi setelah kita selesai, saya saat musren di desa, saya katakan, kami Sidorejo memang pemenang untuk. Dari hasil investigasi ke warga ataupun ke BPD, awak media pun menemui Suhaimi Abu Bakar selaku Kepala Desa Haji Mena Kecamatan Natar Lampung Selatan di kantor desa. Terkait SK Kadus memang sudah saya keluarkan dan menurut saya sudah sesuai prosedur dengan penjaringan. Untuk Dusun 3 ada 4 calon. 1 mengundurkan diri, yang 2 lewat umur dan yang 1 saya pilih. Untuk Dusun 7 ada 1 calon dan untuk Dusun 6 ada 4 calon, yang saya pilih 1 karena menurut saya dia yang lebih tepat. Selain itu Suhaimi Abu Bakar juga menegaskan, dalam pengangkatan perangkat kadus yang sudah saya SK-kan, apabila masyarakat warga saya kurang pas atau menerima, saya siap untuk mengganti mereka dengan catatan warga yang meminta. Namun di sini bukan warga yang hanya berkepentingan secara pribadi tapi untuk kemajuan desa, dan apabila dalam pelaksanaan kerja kadus yang sudah saya pilih dalam jangka minimal 3 bulan kurang dalam kinerjanya, maka akan kami evaluasi. Bahkan saya siap menggantinya, tegasnya. Maaf Pak Lurah, untuk pemilihan ataupun kepala dusun khususnya Dusun 3 itu pelamarnya ada berapa Pak? 3 untuk calonnya? 3 orang, 4 orang tadinya, 1 mengundurkan diri. Tinggal 3 Pak ya? 3. Untuk yang 3 tersebut apakah kan terpilih 1, yang 2 yang tidak memenuhi syarat atau gimana Pak? Ya, setelah diseleksi berkas ternyata tidak memenuhi syarat faktor usia. Faktor usia ya. Untuk Dusun 7? Untuk Dusun 7-nya Pak?
Dusun 7 sudah kami sosialisasikan kepada PLT-nya, kepala dusun. Namun hasil penjaringan cuma muncul satu calon. Tunggal ya Pak. Dan itulah yang kita tunjuk ya. Iya. Untuk dusun 6 ya Pak? Dusun 6 Puri. Dusun 6 Puri itu ada empat. Dari hasil saya ke bawah, tanya-tanya di bawah, mereka ini kan ada kubu-kubuan nih. Ya. Kubu-kubuan, satu kubu blok atas, satu kubu blok bawah. Nah, akhirnya dua-duanya nggak saya ambil yang nggak ada kubu-kubuan. Di tengah-tengah. Mudah-mudahan Itu bisa dua-duanya bisa terima, itu maksud saya. Tapi kalau saya pilih salah satu ini kan masalah nih, itu program nggak jalan, doyak terus sama yang bawah, saya pilih yang bawah, doyak yang atas itu kan nanti kondusif nanti bawahnya. Itu tujuan saya. Jadi makanya memilih yang satunya karena yang bersifat netral. Netral, saya anggap netral. Oke. Nah, dia, Oke, makasih Pak ya. Dalam hal ini, Camat Natar Randy Eko saat ditemui di kantor Kecamatan Natar Lampung Selatan memaparkan, untuk penunjukan kadus secara sepihak itu memang hak prerogatif daripada kepala desa terpilih, sesuai Permendagri. Kalaupun ada gejolak di warga alangkah lebih baik dibicarakan saja, mungkin hanya kurang komunikasi atau koordinasi dan juga sosialisasi, ucapnya. Husni dan Sunarso Lantai News TV melaporkan. Maaf Pak Camat ya, makanya kami kesini, kami ingin tahu apa artinya untuk koordinasinya seperti apa, kan tanggapan dari sampean kalaupun memang, dan kita juga di sini mau naranya Pak, karena di masyarakat di Haji Menak sendiri itu kan memang ada yang memang lagi bergejolak dengan bahasanya kan penunjukan secara langsung, dan di situ warga sendiri memang mengharapkan kalau bisa prosedural, artinya pemilihan ya kenapa harus pakai yang penunjukan langsung, dan itu tidak diketahui dari pada pihak LPM gitu loh Pak. Jadi gimana Pak sarannya untuk Pak Camat sendiri? Kalau saya koordinasi dulu kawan-kawannya dengan desa seperti apa. Karena kalau tidak rumitnya, ini kan cuma bicara-bicara ya. Ya saya juga menyimpulkannya gimana, jadi berasumsi-asumsi takutnya. Asumsi penunjukan yang seperti apa. Ya kalau lagi kosong, saya kan nggak tahu juga. Sedangkan pemerintahannya harus berjalan sementara sebelum prosesnya berjalan mungkin. Nah itu yang harus dikonfirm dulu dengan desa. Ya kalau saya nggak bisa jawab, yang tahu kan desa. Tapi kalau itu memang ada penunjukan langsung, itu menurut sampean sendiri Pak? Ya konfirm dulu dengan desa. Penunjukan langsung seperti apa kan saya nggak ada data, nggak ada. Jadi nggak, nanti saya juga kesannya menjudge gitu kan. Kalau bisa ya duduk bareng dengan desanya juga. Oke, makasih Kak.